La'anallah man la'ana walidaini. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Apa maksudnya? Mana ada anak melaknat kedua orang tuanya? Ada anak melaknat kedua orang tuanya? Umumnya tidak ada. Sejahat-jahat apapun orang tua, terkadang anak berusaha untuk tidak mencela. Tapi apa maksudnya di sini? Allah melaknat anak yang melaknat kedua orang tua. Maksudnya adalah kita melaknat orang tua orang lain, kemudian anaknya tak terima, akhirnya melaknat orang tua kita. Itu sama dengan kita melaknat orang tua lewat lisan orang. Kita katakan, oh orang tuamu bajingan, gak terima anaknya. Orang tuamu lebih bajingan lagi. Nah, memang kita tidak mengatakan kepada orang tua, tapi menggunakan lisan orang. Itu maksudnya hadis di sini. Maka jangan mencela orang tua orang lain. Nanti anaknya gak terima, mencela orang tua kita. Oh, anak sama bapak kurang lebih saja, tukang mabuk. Akhirnya gak terima. Bapakmu lebih parah lagi mabuknya. Nah, jadi kalau kita mencela orang tua orang lain, akhirnya anaknya marah, akhirnya mencela orang tua kita. Itulah maksudnya. La'anallahu man la'ana walidaini. Maka jangan membawa-bawa orang tua orang untuk kita laknat. Nanti tak terima orang tua kita pula dilaknat. Itu sama dengan anak melaknat kedua orang tuanya. Baik, kita mulai sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita sudah masuk bab ke-9, bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab apa-apa yang datang dari keterangan Al-Quran dan Sunnah tentang penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bab ini menjelaskan kepada kita tentang syariat penyembelihan dalam Islam. Dan penyembelihan dalam Islam, apapun bentuknya, selama di dalamnya ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penyembelihan itu berpahala. Contohnya seperti menyembelih kurban, atau menyembelih untuk akikah, atau menyembelih karena sebuah nazar, atau menyembelih karena hadiyu dalam pelaksanaan manasik haji, atau penyembelihan sebagai bentuk kafarah. Beberapa pelanggaran dalam manasik haji mereka harus menyembelih. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qaulullahi ta'ala, qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, kemudian penyembelihanku, hidup dan matiku kuserahkan kepada Allah Rabb semesta alam yang tidak ada sekutu baginya. Dengan itulah aku diperintahkan, dan saya orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kul inna salati, sesungguhnya salatku. Salat adalah amalan yang paling mulia dari amalan badan. Wa nusuki, dan juga penyembelihanku, dan penyembelihan adalah amalan yang paling mulia dari amalan harta. Dan nusuk di sini artinya mencakup 5 sembelihan yang saya sebutkan tadi.
Pertama udhiyah karena berkurban di hari Idul Adha. Kemudian yang kedua karena kelahiran yang disebut dengan akikah, laki-laki 2 kambing dan perempuan 1 kambing. Kemudian penyembelihan karena nazar. Seseorang bernazar ingin menyembelih. Seperti di zaman para sahabat ada yang ingin menyembelih seekor unta di satu tempat namanya Buana karena sebuah nazar. Maka Rasul mengatakan ufi binadri, laksanakan nazar. Kemudian penyembelihan karena manasik haji, bagian daripada manasik haji yang disebut dengan hadiyu namanya. Atau karena sebuah kafarah, seseorang meninggalkan kewajiban dalam haji, maka salah satunya kemudian harus penyembelih binatang. Itu disebut nusuk artinya. Kemudian wa mahyaya wa mamati, dan hidupku serta matiku. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul kita, kalau bisa 24 jam dalam kehidupan kita ini, dari mulai hidup sampai mati. Mati di sini artinya tidur. Karena Rasul mengatakan an-naumu ahuhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Jadi selama kita ini terbangun sampai tertidur kembali, kemudian terbangun kembali, maka kita disuruh untuk menjadikan keduanya, baik ketika saat terbangun atau tidur, berpahala. Makanya Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu selalu berdoa saat tidur agar dalam tidurnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidurnya digunakan atau berdoa untuk dapat pahala karena tidur itu membawa kesehatan. Orang kalau bangun dari tidur kan sehat, dia bisa beribadah kembali dan beraktivitas kembali. Karena Allah mengatakan lillahi rabbil alamin, semua ini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dengan perkara itulah aku diperintahkan. Artinya bahwa Allah memerintahkan Rasul dan juga kita semuanya agar dalam hidup ini hanya mentauhidkan Allah. Kemudian Allah mengatakan wa ana awwalul muslimin, dan saya orang yang pertama kali muslim atau berserah diri. Tentu maksudnya yang pertama kali muslim itu tidak secara mutlak, karena sebelumnya sudah ada yang muslim, seluruh para nabi muslim. Tapi maksudnya di sini adalah saya orang yang pertama muslim dari umat ini, dari umat Islam. Maka nabilah yang pertama kali menjadi seorang muslim. Kalau sebelumnya ya para nabi muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah dalil pertama yang dijadikan hujjah oleh pengarang dari bab ini, bahwa tidak boleh menyembelih itu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, wa qauluhu fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Maksudnya salatlah untuk Rabbmu di sini maksudnya salat Id menurut jumhur ahli tafsir. Bahwa fasalli di sini artinya salatlah, maksudnya salat Id. Lebih tepatnya salat Idul Adha. Kenapa? Karena setelahnya Allah perintahkan untuk menyembelih, dan hanya di hari raya Idul Adha yang habis salat kemudian menyembelih. Tapi ada juga yang mentafsirkan maksudnya salat di sini maksudnya doa. Wanhar di sini menyembelih, artinya saat menyembelih kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut satu nafas antara perintah salat dengan perintah menyembelih? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, disebutnya satu nafas perintah salat dan perintah penyembelihan karena dua perkara ini merupakan ibadah yang sangat mulia. Pertama, salat adalah ibadah badan yang sangat mulia, sementara penyembelihan adalah ibadah harta yang sangat mulia. Maka dua-duanya disebutkan dalam satu nafas di sini. Sebagaimana ayat sebelumnya, innas salati wa nusuki, salatku dan penyembelihanku. Selalu diulang kalimat salat dan penyembelihan. Karena sekali lagi kalau kita bicara ibadah badan, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan salat. Dan kalau kita bicara tentang ibadah harta, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan kurban pada waktunya. Baik, nanti kita jelaskan kenapa korelasi ayat-ayat dan hadis ini dengan bab. Kemudian pengarang menyebutkan dua dalil dari sunnah. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala,
Haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 4 kalimat. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang mencela atau melaknat kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang melindungi orang jahat. Dan yang terakhir, yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Hadis ini dikeluarkan Muslim. Perhatikan di sini. Nabi SAW dalam hadis Ali ini memulai dengan kata-kata laknat. Apa itu laknat? Laknat itu artinya seseorang dijauhkan daripada rahmat dan didekatkan dengan azab. Karena laknat itu lawan daripada rahmat. Orang yang mendapatkan rahmat jauh daripada laknat. Orang yang dilaknat dijauhkan daripada rahmat dan didekatkan dengan azab. Sehingga dosa apapun, baik yang dicantumkan dalam Quran ataupun sunnah Nabi, yang dimulakan dengan kalimat laknat, ketahuilah dosa itu disebut dosa besar. Kalau ada dosa diawali dengan kalimat laknat tercantum dalam Quran dan sunnah, kaidah usul mengatakan itu ciri bahwa dosa itu adalah dosa besar. Berarti 4 dosa ini keempat-empatnya dosa besar. Apa saja di sini? Pertama, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya katakan ikhwan, orang menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala itu banyak jenisnya. Dan di masyarakat itu luar biasa, terutama di negeri kita. Orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah itu hampir kita bisa saksikan. Contoh, apabila datang perayaan laut di beberapa daerah disebut dengan petik laut, itu kebiasaan mereka melempar kepala kerbau dengan keyakinan mereka mempersembahkan sembelihan kepala kerbau itu untuk seorang ratu yang kita kenal dalam sejarah sebagai Ratu Nyi Roro Kidul. Nasib baik cuman kidul saja, sempat ada ngetan, ngulon, banyak kali persembahannya. Artinya bahwa ini diadakan hampir tiap tahun kan, bahkan dijadikan festival itu, rame-rame disaksikan orang. Dulu saya masih ingat waktu di kampung itu, kalau masuk ke persawahan, itu di ujung-ujung sawah kalau masih benih muncul, itu biasanya ada pincuk di situ dari daun pisang, isinya ada beras atau nasi, kemudian ada ikan terinya, ada telur belahnya gitu ya. Setelah kemudian saya tahu sekarang bahwa rupanya itu untuk persembahan untuk Dewi Sri katanya, supaya tanamannya itu subur, sesajen untuk mereka kan gitu ya. Kalau dulu tri, mungkin sekarang sudah ikan mas atau apa. Artinya kan sesembahan seperti ini sudah ma'ruf dari zaman ke zaman kan itu. Bahkan kalau di Jawa Barat itu, kalau di setiap tempat itu mesti ada pohon beringin itu. Dan kalau beringin itu posisinya ada di kebun-kebun, di tepi-tepi sungai, itu dianggap angker. Kemudian ditaruh sesajen di situ. Lah ini semua adalah khurafat sebenarnya. Tapi masalahnya di sini sembelihan-sembelihan sini pernah terjadi, boleh jadi masih ada. Belum lagi orang yang datang ke dukun, kemudian dukun minta sembelihan, itu sudah ma'ruf dari kalangan dukun itu. Kadang-kadang minta binatang-binatang yang berwarna hitam, ayam hitam, semua hitam. Dukunnya pula hitam. Ya. Jadi ini semua adalah masuk dalam kategori laknat Allah. Man dzabaha li ghairillah. Walaupun saat menyembelihnya membaca basmalah, tapi kalau ditujukan kepada selain Allah, tetap sembelihannya haram dimakan. Karena sembelihan itu ada 4 macam, disebutkan para ulama. Pertama, ya, saat dia menyembelih, dia mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Tapi ditujukan kepada selain Allah, maka sembelihannya haram dimakan. Seperti contohnya tadi, walaupun menyembelih baca basmalah, kalau kepala kerbaunya diberikan Nyi Roro Kidul, Dewi Sri atau apa namanya, atau untuk sesajen atau kedukun dan begitu seterusnya,
walaupun saat motong baca basmalah, tapi niatnya kepada selain Allah, tetap haram dimakan. Haram, tidak boleh dimakan. Karena basmalah itu tidak menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Semata-mata basmalah ya. Contoh pamannya antum nyuri ayam, supaya halal baca basmalah. Halal? Enggak lah, itu masih nyuri kok. Kemudian yang kedua, ada orang yang ketika menyembelih binatang tidak baca basmalah, tetapi ditujukan karena Allah. Motongnya enggak baca basmalah, tapi niatnya bagus untuk akikah, walimah, hormati tamu dan macam-macam kan gitu. Tapi saat menyembelih tak baca basmalah, maka tetap haram dimakan. Kalau tahu menyembelih tidak baca basmalah, maka haram dimakan. Lain kalau antum tak tahu. Ya, kita hanya melihat dohirnya saja. Seperti antum beli ikan di pasar, kan lihat dohirnya saja, logo halalnya enggak? Ya udah, makan aja, ada halalnya. Kan saat menyembelih kan antum tidak tahu, sudah di freezer, sudah di es kan itu ya. Maka kita melihat dohirnya saja. Tapi kalau tahu, maka tidak boleh dimakan. Karena syarat halalnya penyembelihan itu harus membaca basmalah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ada orang saat menyembelih itu dia tidak membaca basmalah, kemudian ditujukan kepada selain Allah. Ini kuadrat namanya, haramnya double. Saat menyembelih tidak baca basmalah sudah haram, diniatkan kepada selain Allah makin haram gitu maksudnya. Maka ini yang paling parah yang ketiga. Lalu yang benar yang seperti apa? Yang keempat, menyembelih baca basmalah, kemudian ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah sesembelihan yang bersifat masyru', maksudnya yang halal dimakan dagingnya itu. Disebutkan oleh para ulama ada 3 macam. 3 macam sembelihan yang dianggap masyru', ya, disyariatkan. Artinya dagingnya kita bisa memakannya dan halal. Ya. Pertama, di sini disebutkan para ulama, makana min qabilidz dzabhil ma'muri bihi syar'an ta'ziman lillahi wa taqarruban ilaihi. Selama maksud penyembelihannya dalam rangka mendekatkan diri, dalam rangka mengagungkan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan kehalalannya. Seperti contohnya tadi, kurban, kemudian akikah, hadyu dalam manasik, atau sembelihan nazar, atau sembelihan kafarah. Itu kan dalam rangka ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa antum menyembelih kurban di Idul Adha? Karena ingin dapat pahala. Ingin mendekatkan diri kepada Allah kan? Bukan karena mendekatkan diri kepada selain Allah. Memang murni saya beli kambing, saya ingin kurban di Idul Adha, ingin supaya dekat dengan Allah. Ingin mengagungkan Allah, maka tidak syak lagi ini sembelihan, tidak bukan lagi halal, makan saja. Yang kedua, makana li ikrami dhaifin aw walimatin. Sembelihan dalam bentuk memuliakan tamu. Seperti Ibrahim alaihi salatu wassalam, kalau ada tamu minimalnya dia akan menyembelih anak lembu atau anak unta. Setiap datang tamu maka dia akan menyembelih itu. Terkadang tidak habis makanannya, tetapi berlebihan dalam menjamu tamu tidak dilarang. Tapi kalau berlebihan untuk makan sendiri dilarang. Umpamanya hidup cuma 2 orang baru kawin, sekali beli daging langsung 5 kilo dimasak sendiri, akhirnya dah habis. Itu tidak boleh, karena berlebihan dalam makanan. Allah melarang, wala tusrifu, jangan berlebihan. Tapi kalau memuliakan tamu boleh kita berlebihan, walaupun setelah kita hidangkan tamu akhirnya dah habis dimakan, tidak apa-apa, karena itu bagian daripada ikram, memuliakan tamu. Atau contohnya di sini awalima ataupun walimah, maka daging yang disiapkan untuk memuliakan tamu ataupun walimah atau yang semacamnya, baik yang bersifat wajib ataupun sunnah, maka tidak diragukan lagi halal makan. Ya. Kemudian yang ketiga, makanal qasdu minhu at-tamattu bil aqli wal bai', atau maksudnya tidak untuk itu, tidak untuk beribadah, maksudnya bukan untuk udhiyah, kurban, atau bukan karena memuliakan tamu, walimah atau akikah, anda murni hanya untuk makan saja, bersenang-senang dengan daging itu karena pengen makan daging, atau karena dia seorang penjual, dia ingin menjual supaya dapat keuntungan, maka tidak ada masalah. Walaupun tidak ada nilai ibadahnya di situ, makan saja. Ya, selama penyembelihannya sesuai dengan syar'i. Inilah 3 jenis sembelihan yang boleh dimakan.
Apa ini ganggu ini si Oyen ini? Ya. Lapar dia si Oren. Baik, di sini ini yang pertama ya. Allah Subhanahu wa taala melaknat man la'anallah man dzabaha li ghairillah. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, la'anallah man la'ana walidain. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Apa maksudnya? Mana ada anak melaknat kedua orang tuanya? Ada anak melaknat kedua orang tuanya? Umumnya tidak ada. Sejahat-jahat apapun orang tua, terkadang anak berusaha untuk tidak mencela. Tapi apa maksudnya di sini? Allah melaknat anak yang melaknat kedua orang tua. Maksudnya adalah kita melaknat orang tua orang lain, kemudian anaknya tak terima, akhirnya melaknat orang tua kita. Itu sama dengan kita melaknat orang tua lewat lisan orang. Kita katakan, oh orang tuamu bajingan, gak terima anaknya. Orang tuamu lebih bajingan lagi. Nah, memang kita tidak mengatakan kepada orang tua, tapi menggunakan lisan orang. Itu maksudnya hadis di sini. Maka jangan mencela orang tua orang lain. Nanti anaknya gak terima, mencela orang tua kita. Oh anak sama bapak kurang lebih saja, tukang mabuk. Akhirnya gak terima. Bapakmu lebih parah lagi mabuknya. Nah, jadi kalau kita mencela orang tua orang lain, akhirnya anaknya marah, akhirnya mencela orang tua kita. Itulah maksudnya la'anallahu man la'ana walidaini. Maka jangan membawa-bawa orang tua orang untuk kita laknat. Nanti tak terima orang tua kita, pula dilaknat. Itu sama dengan anak melaknat kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang melindungi muhditha. Muhditha ini banyak penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan muhdits di sini artinya orang yang membuat-buat ibadah dalam agama, sesuatu yang tidak dicontohkan, alias bid'ah. Jadi orang yang melindungi ahli bid'ah maksudnya. Allah melaknat. Maksudnya apa melindungi ahli bid'ah? Apakah disembunyikan di rumahnya? Enggak, maksudnya membiarkan kebid'ahannya. Malah makin menyebar kebid'ahannya, kita biarkan. Itu sama dengan melindunginya. Atau muhditsa di sini artinya orang yang merusak. Hati-hati kalau antum bekerja sebagai lawyer, sebagai pengacara. Jangan melindungi orang jahat. Karena banyak pengacara yang tidak punya iman, tidak punya kejujuran dan amanah. Yang penting dapat uang dari klien. Dia nggak peduli kliennya mau jahat, mau baik, mau salah, mau tidak, dia akan lindungi atas nama hukum. Sehingga berapa banyak kemudian lawyer ini bekerja sama dengan hakim-hakim yang tidak amanah, yang menerima sogokan dan selainnya, akhirnya membebaskan orang jahat dan memasukkan orang baik. Orang jahat dibebaskan, orang baik pula dimasukkan ke penjara. Itu masuk pada hadis ini. Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang jahat. Maka hati-hati Anda para lawyer ini. Bukan remeh. Allah melaknat pekerjaan Anda kalau dikerjakan seperti ini. Ini juga makna man awa muhditsan. Dan yang terakhir di sini la'anallah man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah-rubah batas tanah. Punya sawah, kemudian mau ditandur, dicangkul sikit-sikit galengan, akhirnya masuk tanah orang. Sekali cangkul dapatlah setengah jengkal. Besoknya 2 cangkul dapat 1 jengkal. Lama-lama 1 meter diambil tanah orang tuh. Atau ribut gara-gara batas tanah. Ngaku ini tanah saya, yang satu ngaku tanah saya. Atau yang sengaja meletakkan patok sembarangan. Atau merebut kapling orang, merebut tanah orang. Ini semua masuk pada ghayyara manarul ardh. Dahulu ada seorang sahabat namanya Sa'id ibn Zaid, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan surga. Dia bermasalah soal tanah. Dia punya tanah, diklaim oleh seorang Hadrami, laki-laki dari Yaman, mengatakan itu tanahnya. Kata Sa'id, itu tanah seorang wanita, seorang wanita tua. Dia mengaku bahwa itu tanah dia. Kemudian dihadapkan kepada Khalifah Marwan. Kata Khalifah Marwan mengatakan, ya Sa'id, ada bukti enggak kalau itu tanah? Dia mengatakan, wallahi, saya memang tidak punya bukti. Tapi kalau saya mengambil tanah orang, saya mendengar Nabi SAW melaknat orang yang merubah-rubah, geser patok tanah. Saya tidak berani. Tapi saya berani menjamin itu tanah saya. Kemudian kata Khalifah, bukankah kamu tidak punya bukti? Kalau tidak punya bukti,
maka saya akan menyuruh bersumpah wanita itu kalau betul dia tanah dia. Akhirnya dia mengatakan, ya khalifah, itu wanita fasik, wanita jahat. Dia bisa saja kau suruh sumpah, pasti dia sumpah, yang penting dapat tanah. Akhirnya betul wanita itu bersumpah, padahal sumpah dusta tuh, yang penting dapat tanah kan. Karena dalam persidangan dalam Islam itu kan yang mengklaim itu harus mendatangkan bukti, yang tertuduh cukup bersumpah saja. Wanita itu bersumpah, kemudian dia marah dan mengatakan, baik, kalau sumpahmu ini tidak benar, dusta hanya ingin mengambil tanahku, aku akan berdoa kepada Allah semoga umurmu panjang, tetapi fitnahmu akan banyak dan engkau akan mati di kebun itu. Setelah kemudian berjalannya waktu, betul Allah panjangkan nih usia nenek ini, tapi banyak penyakitnya, banyak fitnahnya, dicemooh, dilecehkan, sampai tersandung. Kebetulan di kebunnya itu ada sumur, jatuh ke dalam sumur, mati dari situ akibat mengambil tanah seorang sahabat yang mulia, Sa'id bin Zaid. Dan kasus seperti ini banyak di zaman Nabi. Maka di sini Nabi SAW dengan tegas dalam riwayat bahwa siapapun yang mengambil satu jengkal tanah saja, maka dia akan dikalungkan di lehernya sebanyak 7 lapis tanah yang diambilnya. Bayangkan satu jengkal tanah, namanya 1 jengkal kali 1 meter lah. Kalau digali 7 lapis bumi berapa truk? Coba walaupun hanya 1 meter persegi, galilah 7 lapis bumi itu. Berapa truk kira-kira itu tanahnya? Dikalungkan di sini. Itu baru 1 meter persegi. Gimana kalau 1 kapling? Gimana kalau 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar? Na'udzubillah. Nah, baik, ini di antara dalil yang kedua, yang ketiga dari bab ini. Kemudian dalil yang terakhir dari bab ini. Hadis tentang masalah lalat. Hadis tentang masalah lalat. Jadi ada orang masuk surga karena lalat, dan ada orang masuk neraka karena seekor lalat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An Tariq ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Tariq ibn Shihab, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Ada seorang laki-laki masuk surga karena seekor lalat. Ada seorang laki-laki masuk neraka karena seekor lalat. Gara-gara lalat orang bisa masuk surga, gara-gara lalat orang bisa masuk neraka. Apa sih lalat ini? Kenapa bisa masukkan orang ke neraka, bisa masukkan orang ke surga? Lalat apa ini? Qalu, para sahabat mengatakan, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Macam mana kisahnya? Kok bisa ada cerita kayak gini? Maka Rasul mengatakan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ada 2 orang laki-laki, anak muda, lewat di sebuah kaum. Kaum itu ada berhala yang dipuji. Tidak boleh lewat seorang pun sampai berkurban untuk berhala itu. Kalau tidak maka dibunuh. Faqalu, maka mereka warga yang berada di desa yang ada berhalanya itu berkata kepada salah seorang yang lewat di antara keduanya, faqalu li ahadihim, qarrib, kau jangan lewat sebelum kau persembahkan untuk berhala kami. Qala, anak muda itu mengatakan, laisa indi syai'un uqarrib. Aku tidak punya apa-apa, aku ini musafir miskin, dari mana aku dapat uang untuk berkurban? Qalu lahu, maka warga desa itu mengatakan, qarrib walau kana dzubaba. Gampang, kau tinggal menyembelih dengan seekor lalat. Fa qarraba dzubaba, maka dia pun mencari lalat, menangkapnya, kemudian memitas, memotong kepalanya di hadapan berhalanya. Fa khallu sabilah, maka dia pun dipersilahkan untuk pergi melewati kampung itu. Fadakhalallah. Tapi Rasul mengatakan kalau dia mati, dia masuk neraka. Kemudian waqalu lil akhar, kemudian mereka orang kampung berkata kepada yang satunya, qarrib, kau juga harus berkorban. Faqala, maka yang satunya mengatakan, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Oh, enggak bisa, enggak mungkin aku berkorban untuk selain Allah, walaupun seekor lalat. Maka marahlah orang kampung itu, fadharabu unukahu fadakhalal jannah. Maka dia pun dibunuh dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Hadis ini memang diperbincangkan oleh para ulama tentang sahih dan tidaknya. Syalbani rahimahullahu taala menganggap hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat Al-Qur'an surah An-Naml ayat 106. Di mana Allah mengatakan, man kafara billahi
Mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan. Ayat ini kan cerita tentang kisah Ammar bin Yasir yang disiksa Abu Jahal sehingga ayahnya mati dan ibunya juga dibunuh oleh Abu Jahal, dan hampir Ammar dibunuh juga, ketakutan karena anak masih kecil. Terpaksa dia mencaci maki Rasul dan memuji berhala, tapi dia lakukan karena terpaksa. Maka turun ayat ini menyatakan Ammar ini tidak kafir walaupun dia mencela Nabi dan menyanjung berhala karena diucapkan secara terpaksa, kalau tidak dibunuh. Nah, sementara hadis Dubab ini, hadis lalat ini, Nabi mengatakan bahwa orang yang pertama kali dikatakan masuk neraka padahal kan dipaksa untuk menyembelih, kalau tidak dibunuh, terpaksa dia nangkap lalat kan gitu. Nah, tapi kenapa Rasul mengatakan kok dimasukkan neraka? Ini kan terpaksa. Harusnya kan tidak orang terpaksa itu. Sehingga Syalbani mengatakan bahwa hadis ini bertentangan dengan surah An-Naml, sehingga selain daripada secara jalur sanad lemah, secara isi matan juga bertentangan. Tetapi kemudian ada yang mengatakan bahwa paling tidak kalaupun seandainya hadis ini sahih, maka ini bukan dari Nabi, tetapi ini asar mauquf, artinya sampai kepada sahabat dari Salman Al-Farisi. Ini hanya ucapan Salman yang diambil dan dikutip dari kisah Israiliyah. Dan ini kan kisah zaman dulu. Jadi ini bukan perkataan Rasul tetapi perkataan sahabat. Mauquf kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Al-muhim hadisnya lemah. Tapi yang jelas bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita kenapa pengarang mencantumkan hadis ini dalam bab menyembelih kepada selain Allah. Lihat kisahnya dalam hadis ini. Ya. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, bagaimana besarnya sikap ahlul batil di antara pelaku kesyirikan yang berpegang teguh dengan kesyirikan mereka, bahkan mereka begitu semangat untuk menanamkan kesyirikan kepada siapapun agar bisa mereka ikut melakukan kesyirikan. Karena warga desa ini kan memaksa orang untuk berbuat syirik kan. Begitulah para pelaku syirik. Mereka akan mengajak orang lain untuk sama-sama melakukan kesyirikan. Orang-orang yang datang ke kuburan meminta-minta di situ. Ya, dan bukan dalam rangka berziarah saja kan gitu ya. Kalau ziarah kubur kan masih disunahkan. Tapi kalau sudah diniatkan ziarah ke kuburan tertentu, itu ada udang di balik batu biasanya. Nggak mungkin semata-mata ziarah kan. Namanya tur ke kuburan wali ataupun ke kuburan orang-orang soleh tertentu. Kenapa kuburan di kampungnya tidak diziarahi? Kenapa mesti datang ke kuburan orang-orang soleh? Habis biaya mereka kan? Tidak lain karena ada tujuan. Saya kira bukan semata-mata ziarah saja. Sebagian mereka boleh jadi mungkin meminta-minta sesuatu di kuburan kan? Lah ini kesyirikannya di sini. Kesyirikannya karena mereka meminta kepada orang yang dikubur. Meminta jodoh di situ, meminta rizki di situ. Nah ini jodoh rizki ini takdir. Semua yang menentukan Allah, bukan penghuni kubur walaupun dia orang saleh. Ya. Jadi pelaku syirik ini dia akan senantiasa apa? Mengajak orang untuk melakukan kesyirikan. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, bahwa sekecil apapun kurban, walaupun seekor lalat yang tidak berharga sekalipun. Apa lalat ada harganya? Tidak. Lalat itu di mana saja ada. Asal ada kotoran ada lalat di situ. Tidak ada harganya. Tapi kalau kemudian dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka perkara kecil menjadi besar. Makanya ada istilah para ulama, kata Hasan Al-Basri, rubba saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba kabirin tusaghiruhun niyah. Terkadang perkara kecil menjadi besar karena niat, terkadang perkara besar menjadi kecil karena niat. Ada orang yang kemudian berkurban dengan unta yang paling besar, atau dengan sapi lah, kalau di negara dengan sapi lemosan yang sangat besar memang. Wah, orang pun memuji dia. Ini kurban yang paling wah, luar biasa. Ratusan juta harganya, mungkin miliaran. Tetapi kalau tujuannya bukan karena Allah, hanya ujub, riya, sum'ah, maka kurban yang besar menjadi kecil di hadapan Allah, nggak ada bernilai. Untuk apa coba? Kan tujuan kurban untuk Allah, kenapa disimpangkan kepada selain Allah dengan riya, ujub dan takaburnya tuh? Itu naik perkara besar jadi kecil jadinya kan? Atau perkara kecil jadi besar? Sebaliknya perkara kecil jadi besar. Contohnya korbannya kecil, tapi karena niatnya kepada selain Allah jadi besar juga kan juga. Karena nilainya kesyirikan jadinya. Begitu juga amal soleh. Terkadang amal kecil kalau dilakukan dengan ikhlas itu menjadi besar.
atau amal besar kalau dilakukan karena riya menjadi kecil. Begitulah kaidahnya. Ya. Intinya bahwa ada perkara-perkara kecil menjadi besar, ada perkara-perkara besar menjadi kecil, semua digantungkan dengan niat. Dan di sini juga faedahnya betapa agungnya tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang kedua yang tidak mau berkurban kemudian dibunuh, langsung Allah masukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena tauhid. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyarul muslimin wal muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari paparan-paparan ini dapat kita simpulkan bahwa haram hukumnya menyembelih kepada selain Allah, bahkan bisa sampai ke taraf syirkul akbar. Karena menyembelih kepada selain Allah ini, ikhwan, biasanya digunakan oleh syaitan untuk menyimpangkan akidah orang. Dengan cara apa? Dengan cara mengerahkan anak buahnya jin-jin untuk menakut-nakuti hamba-hamba Allah, manusia ini. Akhirnya takut kemudian menyembelih untuk mereka. Contoh, ada orang yang bangun rumah. Kemudian akhirnya biar rumah ini tidak membawa kesialan, dibuatlah selamatan rumah. Yang beli ayam, yang beli kambing, macam-macam. Kenapa? Karena takut sial. Padahal itu kan was-was yang diwaswasi oleh kalangan setan kan. Ataupun contohnya orang yang datang ke dukun. Rata-rata dukun itu kalau datang pasien, terkadang bukan menyembuhkan penyakit, menambah penyakit. Demam dibilang kena sihir. Padahal minum bodrek selesai kan gitu. Tapi kalau datang ke dukun enggak, kesambet katanya. Kalau datang ke apotek pasti sembuh. Datangnya salah ke dukun, ya dibilang kena jin, kena sihir, kena santet dan yang semacamnya. Akhirnya ujung-ujungnya aja ditipu, disuruh menyembelih untuk setannya, untuk jinnya. Jadi penyembelihan itu digunakan oleh setan sarana kesyirikan. Jadi sarana kesyirikan itu yang paling efektif oleh setan itu adalah lewat jalur penyembelihan. Makanya ketika seseorang menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah pengagungan. Kenapa? Untuk menyelisihi orang-orang musyrik yang menyembelih bukan karena Allah. Sehingga kalau kita menumpahkan darah hewan ditujukan dalam rangka ta'zim, mengagungkan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka ini amalan yang paling tinggi. Kenapa? Karena amalan ini disimpangkan oleh orang-orang jahat untuk ajang kesyirikan masalahnya. Seperti tadi contohnya orang yang berkurban untuk lautan. Kan ada keyakinan. Sebab kalau tidak ada kurban setiap tahunnya nanti kurang hasil tangkapan ikannya. Ya, atau nanti lautnya ngamuk, ya kan? Itu kan namanya syirik dalam rububiyah, ikhwan. Seolah-olah ada sebagian lautan itu Allah tidak boleh ikut campur di situ. Itu urusan Nyi Roro Kidul. Ini kan rububiyah. Seolah-olah kekuasaan Allah terbatas. Ada laut-laut tertentu yang dikuasai oleh ratu-ratu tertentu sehingga kita harus menyembah ratu itu. Pada kekuasaan Allah itu mutlak, tidak ada satupun lautan kecuali milik Allah. Dia yang menciptakannya, dia yang memilikinya, dia yang mengaturnya. Kenapa kemudian diyakini ada yang mengatur kepada selain Allah? Lah ini muskilah, ikhwan, ya. Makanya ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, dalam hal penyembelihan ini saya sarankan dan nasihatkan kepada antum, kalau ke pasar, nasihat untuk istri-istri antum di rumah ya, kasih nasihat mereka, kalau ke pasar jangan melihat karena murahnya, tapi lihatlah karena halalnya. Jadi bukan karena murahnya, tapi lihat karena halalnya. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita contoh nih, saya dulu sering ke pasar Batam Center itu. Ya. Itu yang jual jual ayam potong itu macam-macam di situ. Ya, ada orang Cina, ada orang kita, ada orang Melayu, ada orang Padang, macam-macam lah. Ya kan? Lah terkadang ada orang yang selain daripada Islam, kita tahu tokonya, kenapa ini bukan Islam? Karena biasanya ada simbol-simbol tertentu yang kita tahu, ini bukan orang Islam ini. Kenapa? Ada berhalanya di situ. Ya. Sementara yang lain nampak juga ini Muslim nih, nampak. Kenapa? Nampaknya orang Padang nih. Orang Padang kan Islamnya agak kental kan itu ya, identitas lah bahasanya kan. Nama pakai peci, pakai sarung, nampak nih Muslim. Masalahnya yang Muslim pula mahal. Nih. Kemudian yang di luar Muslim pula dia murah kan itu ya. Kadang-kadang ibu-ibu ini beda 1000 saja beda langganan. Dia tidak mempedulikan halal haram tuh. Maka nasihat tidak apa-apa mahal sikit tapi pulang bawa daging, jangan murah sikit pulang bawa bangkai. Itu maksudnya. Jadi karena kita kan tidak mungkin bertanya kepada orang yang di pasar, kau nyembeli baca basmalah enggak? Bisa dibacok sama pisaunya. Singgung kan? Enggak mungkin kita ditanya sedetail itu.
Ya. Sehingga kita ini hanya bisa melihat dohir, karena hukum itu juga ditentukan oleh dohirnya. Jadi kalau beli daging, lihat penampilannya dulu. Penampilannya nampaknya orangnya multazim, oh pakai peci, ya, bajunya juga sopan gitu kan. Beli. Ya. Ini sebelah telanjang tato di mana-mana, ya, namanya kan. Jangan-jangan pas moto tak baca basmalah, karena saya pernah melihat waktu saya ngantar keluarga beli ayam di pasar mana itu di depannya Habibie. Ya. Kebetulan parkir mobil di belakang. Ada orang bawa keranjang ayam, mungkin ada sekitar 20 ekor lah. Jadi kebetulan penyembelihannya itu persis di depan mobil saya saksikan sendiri. Awalnya diambil rokok, kemudian dihisap. Itu rokok itu nggak pernah dipegang. Jadi rokok itu diam aja di mulut, tangannya sambil menyembelih. Kapan baca basmalahnya coba? Rokoknya di sini sampai selesai. Satu batang dupa sampai selesai semua ayamnya tuh. Nah ini kan masalah itu kan. Betul disembelih, tapi rokoknya di sini aja sampai selesai, sampai habis rokoknya, ayamnya pun habis. Ini kan saya lihat gimana dia baca basmalah sementara rokoknya di sini. Begitu ya. Ya ilaha illallah, ini masalah ya kan. Jadi itu kan kebetulan yang melihat, dari situ akhirnya saya nggak mau lagi yang, karena sudah tahu tokonya sebelah mana, saya nggak mau beli di situ waktu itu. Ya, sehingga yang bisa kita usahakan kalau beli daging atau beli ayam di pasar itu, lihat mana pedagang yang paling soleh dari bentuk penampilan. Itu saja yang bisa kita mungkin lebih tenang. Oh ini yang sana itu memang sih agak mahal, tapi lebih yakin saya pakai peci, pakai sarung, pakai jubah, pakai gamis. Pokoknya penampilannya lebih ke syar'i lah. Beli. Ya, lebih ke syar'i beli. Sebelahnya tatoan, dari atas kepala tato ayam semua. Oh ya kan. Ini orang fasik, ini nggak jelas ini kan. Walaupun kita tidak bisa memandang tato bahwa dia fasik, bisa saja mungkin sudah bertobat kan. Tapi kalau orang bertobat biasanya menyembunyikan dosa. Kalau orang bertobat pasti menyembunyikan dosa. Pasti tatonya pun akan disembunyikan supaya tidak tampak, dikiranya orang baik-baik kan begitu. Jangan ditampakkan, karena menceritakan dosanya sendiri walaupun sudah bertobat itu kejahatan dalam Islam, bisa menggugurkan pahala yang lainnya. Kamu nggak tahu masa dulu saya, itu cerita dirinya kan. Ya, saya 17 tahun di Nusa Kambangan. Emang apa urusannya Nusa Kambangan dengan saya kan itu? Ngapain cerita Nusa Kambangan, cerita penjara? Nggak perlu, itu kan dosa dia. Kalau bisa ketemu orang itu, orang yang kita orang baik-baik gitu maksudnya. Nggak usah ceritakan dosa kita yang lalu. Karena itu disebut mujahir. Ya, Rasul mengatakan kullu ummati mu'afan illa mujahir. Setiap umatku dimaafkan kecuali mujahir. Kemudian Rasul ditanya, apa mujahirin itu? Kata Rasul, orang yang malam harinya dia bermaksiat, besok pagi diceritakan ke orang. Menceritakan dosa aib sendiri, maka sulit untuk mendapatkan ampunan Allah. Wallahu a'lam. Ini diantara bab tentang bahaya menyembelih kepada selain Allah. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.